Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ilmu lingkungan untuk mengerjakan ujian akhir semester ilmu lingkungan kelas D. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Thoriqul Firdausi dengan NIM 19 19 10 30 10 31. Kemudian yang kedua yaitu teman saya Satriawan Hendriantono dengan NIM 19 19 10 30 11 32. Di sini dalam ujian akhir semester ini kami mengambil topik tentang pengaruh limbah air domestik terhadap kualitas air di sungai. Sebelum masuk ke permasalahan, saya akan menjelaskan apa sih itu pencemaran air. Menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, dijelaskan bahwa pencemaran air yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi misalkan air tersebut dimasuki oleh zat-zat tertentu yang merubah dari fungsi air tersebut dan tidak dapat digunakan sebagai konsumsi sehari-hari ataupun kehidupan makhluk di dalamnya, itu bisa dikategorikan sebagai telah terjadi pencemaran air. Kemudian menurut Kwai tahun 2018, di sini dijelaskan bahwa pencemaran air permukaan secara umum dapat berkontribusi terhadap manajemen air yang kurang dan pemakaian bahan kimia pertanian yang tidak terregulasi atau tidak terkontrol. Limbah yang tidak diolah dari kota dan sektor pertanian langsung masuk ke badan air permukaan tanpa pengolahan itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran air permukaan. Limbah yang berasal dari sektor industri juga berkontribusi dalam pencemaran air permukaan. Kemudian, seperti apa sih ciri-cirinya? Jadi, menurunnya kualitas air itu bisa ditandai dengan terjadinya perubahan warna air dan bau. Kemudian, menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pencemaran air dan sungai dikatakan tercemar apabila kualitasnya sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Saya rasa itu sudah cukup seperti penjelasan yang sudah tadi disampaikan. Kualitas air di sungai dipengaruhi oleh tata guna lahan. Kemampuan daya tampung air sungai secara alamiah terhadap pencemaran harus tetap dipertahankan untuk meminimalkan terjadinya penurunan kualitas air di sungai. Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian di laboratorium. Pengujian kualitas air dilakukan dengan menguji parameter fisik, kimia, dan biologi seperti bau dan warna. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dapat dilihat dari bau dan warna untuk terjadinya apakah di daerah tersebut terjadi pencemaran air atau tidak. Parameter kualitas air terdiri dari beberapa parameter fisika yaitu suhu, kekeruhan, dan sebagainya. Kemudian ada parameter kimia yang terdiri dari misalkan COD, BOD, pH, DO, dan sebagainya. Kemudian ada parameter biologi seperti bagaimana keberadaan bakteri yang ada di dalam perairan tersebut dan lain sebagainya. Itu menurut Sahabudin dan kawan-kawan tahun 2014. Kemudian apa sih penyebab pencemaran air? Ada beberapa kegiatan yang menyebabkan pencemaran air. Di sini dari kelompok kami mungkin hanya menyampaikan beberapa karena titik poin dari penjelasan dari kelompok kami yaitu membahas tentang limbah domestik itu sendiri. Jadi sebelum masuk ke limbah domestik itu sendiri, apa penyebabnya dan apa akibatnya terhadap lingkungan ke depannya untuk jangka panjang. Di sini akan disampaikan beberapa penyebab pencemaran air. Yang pertama yaitu pembuangan limbah secara limbah cair seperti mandi, cuci, dan kakus atau yang bisa disebut MCK ke sungai. Itu biasanya terjadi pada pemukiman maupun dalam perkotaan. Kemudian yang kedua yaitu pembuangan limbah domestik khususnya dari pemukiman penduduk. Misalnya dalam rumah tangga itu ada misalkan ada nasi basi, itu di situ air dari nasi basi tersebut dibuang ke tempat pembuangan air atau drainase secara langsung, di mana drainase tersebut masuk ke sungai. Dan apabila cairan tersebut cairan tersebut itu masuk ke dalam sungai dalam jumlah yang banyak, maka itu akan meningkatkan kadar COD dan BOD dalam air tersebut sehingga hal tersebut menjadikan terjadinya pencemaran air yang sudah dijelaskan seperti yang tadi, di mana
Ketika kadar COD dan BOD di situ semakin tinggi, maka pertumbuhan alga di dalam air tersebut akan semakin tinggi dan itu akan menjadikan kadar oksigen yang ada di dalam air tersebut eh, menjadi menurun. Kemudian apa sih akibatnya untuk jangka panjang? Jadi akibatnya untuk jangka panjang itu nanti eh, kehidupan atau biota yang ada di air tersebut itu akan mati secara perlahan dan semakin lama akan punah. Itu akan menjadikan eh, kepunahan terhadap hewan-hewan yang ada di air laut air sungai tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pembuangan limbah industri rumahan seperti industri tahu berskala rumah tangga ke sungai itu juga bisa menjadikan penyebab pencemaran air seperti meningkatnya COD dan BOD tadi. Kemudian hasil kegiatan pertanian, pemukiman, dan perkotaan yang masuk ke perairan. Nah, jadi hal-hal di atas itu menyebabkan efek yang buruk terhadap sungai yang kemudian apa saja efek yang terjadi itu akan dijelaskan oleh teman saya Satriawan Hendriantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Satriawan Hendriantono. NIM 1919103011132. Saya akan melanjutkan PPT ini tentang akibat pencemaran limbah domestik. Yang pertama itu, akibatnya adalah terhalangnya cahaya di dalam air. Partikel senyawa organik yang berasal dari kegiatan domestik manusia dapat ditemukan sebagai partikel koloid dan kasar yang dapat menyebabkan cahaya terhalang masuk ke dalam air sehingga menyebabkan kekeruhan menjadi tinggi. Lalu yang kedua adalah pH air yang tidak stabil. Nilai pH yang rendah mengindikasikan bahwa terjadinya penurunan kualitas perairan yang nantinya terdampak terhadap kehidupan biota di dalam air. Akibat dari perubahan ini kan membunuh banyak biota yang paling toleran sekalipun. Hal ini dikarenakan jaringan makanan pada perairan terganggu. Jadi kita bisa merusak ekosistem di dalam air. Yang ketiga, menurunnya oksigen di dalam air. Selain perubahan pH, konsentrasi oksigen terlarut yang berubah juga dapat mengindikasikan terjadinya perubahan kualitas air, di mana semakin rendah konsentrasi oksigen terlarut, maka semakin rendah kualitas perairan. Nah, semakin rendah kadar oksigen di dalam air, ya tentu saja makhluk hidup yang ada di dalam air tersebut akan semakin susah untuk tetap hidup. Nah, ini merupakan data-data pencemaran air berdasarkan penjelasannya. Ini dari paper ini ya, terdapat penurunan nilai DO sebesar 11% pada kondisi air sungai yang sudah mendapat memasukkan air limbah. Terus ini judul papernya yang menulis ini. Terus ada juga penelitian meneliti bahwa potensi beban pencemar terbesar oleh parameter COD sebesar 28.000 ton per bulan, TSS sebesar 13.000 ton per bulan, parameter BOD sebesar 12.000 ton per bulan. Pengeluar rendah untuk parameter fosfat sebesar 263 ton per bulan. Nah, ini merupakan data-data penelitian tentang pencemaran air disebabkan oleh limbah domestik yang tidak diolah. Nah, berikut adalah pemecahan masalah. Kegiatan domestik di sekitar sungai menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah domestik yang mengandung bahan organik dapat meningkatkan nilai COD dan BOD dalam air yang mana hal ini menjadikan berkurangnya kadar oksigen dalam air karena semakin cepatnya tumbuh algae atau alga di sungai sehingga kualitas air di sungai menurun. Penanggulangan terhadap pencemaran air limbah dari rumah tangga yaitu dengan membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sehingga air limbah di dalam rumah tangga dapat diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan langsung ke sungai ataupun ke saluran drainase. Jadi tidak mengganggu kualitas air yang ada di sana. Sekian, terima kasih dari saya Satriawan dan teman saya Torikul. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.